Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bang Rifki dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9, mata kuliah teori politik luar negeri. Di sini kami akan membawakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa kepemimpinan Donald Trump, yaitu penarikan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement. Di dalam kami menggunakan kerangka teori realisme terkhusus dengan konsep relative gain. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, kami akan menyampaikan terlebih dahulu review artikel jurnal terkait penarikan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement agar dia itu linear nantinya dengan materi yang akan kami sampaikan. Next slide. Review artikel jurnal yang pertama akan disampaikan oleh Ilma. Kepada Ilma dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan review jurnal saya mengenai US dan International Climate Policy under President Trump. Jurnal ini menceritakan tentang kebijakan iklim Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump dan dampaknya secara internasional. Jadi terpilihnya Trump yang mengusung nasionalisme dan populisme itu menyebabkan adanya perubahan besar dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap isu perubahan iklim. Jadi pemerintahannya ini menolak untuk terlibat dalam upaya global melawan perubahan iklim dengan langkah utama berupa keputusan untuk menarik diri Amerika Serikat dari Paris Agreement. Jadi Trump itu sendiri melakukannya dengan alasan hal ini dapat melemahkan ekonomi Amerika Serikat. Trump beralasan bahwa perjanjian iklim seperti Paris Agreement itu membatasi kebebasan Amerika Serikat untuk menentukan kebijakan ekonomi seperti apa yang akan domestik mereka lakukan, sesuai dengan pandangan mereka yang lebih mendukung adanya industri energi fosil seperti batu bara dan minyak, serta keinginannya untuk mengurangi regulasi lingkungan. Artikel ini juga menyoroti bahwa meskipun AS mundur, negara-negara lain tetap berkomitmen pada perjanjian tersebut dan menunjukkan bahwa tindakan Amerika Serikat itu bisa saja mempengaruhi negara-negara yang skeptis untuk juga menarik diri dari Paris Agreement. Kebijakan Trump juga menyebabkan berkurangnya dukungan terhadap penelitian iklim. Meskipun kebijakan iklim Amerika Serikat di bawah Trump dianggap merugikan, dampaknya mungkin masih bisa diatasi jika ada perubahan kepemimpinan di masa depan yang mendukung tindakan iklim tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih Irma. Kita berlanjut ke review artikel jurnal yang kedua akan dibawakan oleh pembicara selanjutnya. Mungkin langsung saja pada bagian ini saya mereview artikel jurnal dengan judul United We Stand, Divided We Fall, The Effects of US Contestation on EU Foreign Climate Policy Ambition, di mana identitas dari jurnal ini dapat teman-teman lihat di PPT. Mungkin langsung saja, pada tahun 2017, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menarik diri dari Paris Agreement dengan alasan kebijakan ini merugikan ekonomi domestik Amerika Serikat. Uni Eropa sebagai salah satu aktor kunci dalam kebijakan iklim global dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan komitmen terhadap Paris Agreement di tengah penolakan Amerika Serikat. Nah, artikel ini menganalisis bagaimana lembaga-lembaga utama dari Uni Eropa seperti Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Dewan Eropa merespon kebijakan Amerika Serikat tersebut. Penulis menggunakan teori norm contestation untuk mengeksplorasi bagaimana norma internasional seperti komitmen multilateral terhadap perubahan iklim dipertahankan atau dipertanyakan oleh aktor-aktor internasional. Selanjutnya, temuan utama respon Uni Eropa terhadap penarikan Amerika Serikat dari Paris Agreement ini terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama ada penahanan, yang kedua ada no respon atau tidak merespon, yang mana sebagian besar aktor dari mempertahankan posisi sebelumnya tanpa perubahan yang signifikan. Dan yang ketiga ada strategi retorika, di mana Uni Eropa ini menggunakan strategi komunikasi yang menekankan pentingnya norma multilateral untuk memastikan bahwa Paris Agreement ini tetap kuat meskipun tanpa dukungan dari Amerika Serikat.
Meskipun ada polarisasi internal, terutama di Parlemen Eropa, mayoritas aktor politik Uni Eropa tetap mendukung Paris Agreement dan menolak mengikuti jejak Amerika Serikat ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembicara sebelumnya. Nah, kita berlanjut ke review artikel terakhir di dalam sesi review artikel ini yang akan dibawa oleh pembicara selanjutnya. Pada pembicara selanjutnya dipersilahkan. Saya akan mereview jurnal tentang tindakan penarikan diri secara sepihak withdrawal oleh Amerika Serikat dari Paris Agreement tahun 2015 berdasarkan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Perjanjian Paris 2015 bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim dengan mengacu pada ketentuan dalam Vienna Convention on the Law of Treaties 1916, penarikan diri ini dilakukan oleh Donald Trump pada 2017 yang menyatakan bahwa AS keluar dari perjanjian tersebut dan tindakan ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum internasional, terutama terkait dengan kesesuaian dengan aturan yang terkandung dalam VCLT. Berdasarkan analisis hukum, penarikan diri Amerika Serikat ini diatur dalam pasal 28 AS, yang dimana AS berhak untuk menarik diri setelah 3 tahun bergabung ke dalam Paris Agreement dengan pemberitahuan formal kepada Dewan Pengawasan Perjanjian. Dalam pasal 28, penarikan diri Amerika Serikat dari Perjanjian Paris secara jelas menyebutkan bahwa negara-negara dapat menarik diri dengan pemberitahuan resmi setelah 3 tahun bergabung dengan Paris Agreement. Terus dapat disimpulkan bahwa tindakan penarikan diri Amerika Serikat ini dianggap sah dari perspektif hukum internasional, khususnya menurut ketentuan yang diatur oleh Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 dan dalam pasal 28 Perjanjian Paris Agreement. Meskipun demikian, tindakan ini menimbulkan dampak politik dan global yang signifikan yang mempengaruhi upaya bersama untuk menangani perubahan iklim. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Allah. Selanjutnya, kami akan langsung membahas studi kasus kami mengenai penarikan US dari Paris Agreement yang dimulai dari latar belakang kasus yang akan kami ambil. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Ilma. Kepada Ilma dipersilahkan. Oke, Paris Agreement sendiri adalah sebuah kesepakatan iklim internasional yang diadopsi pada tahun 2015 oleh hampir semua negara di seluruh dunia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Setiap negara berkomitmen untuk menyampaikan Nationally Determined Contribution atau NDC, yaitu target pengurangan emisi karbon yang menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara yang terlibat, serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko lingkungan. Jadi, sebagai salah satu negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, Amerika Serikat diyakini memiliki peran signifikan dalam mencapai target ini, terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi besar pada pemanasan global. Namun pada tahun 2015, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat mengumumkan penarikan dari Paris Agreement. Langkah ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait motif di balik kebijakan luar negeri Amerika Serikat, mengingat pentingnya peran negara tersebut dalam upaya internasional untuk mengatasi perubahan iklim. Paris Agreement merupakan perjanjian yang dapat merugikan ekonomi Amerika Serikat dan menghambat pertumbuhan industri energi fosil serta batu bara dan minyak mereka. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori realisme, khususnya konsep relative gain yang akan kami pakai untuk menganalisis kasus ini yang akan dijelaskan oleh Jane. Kepada Jane dipersilahkan. Mungkin langsung saja pada bagian ini yaitu konsep kerangka teori yang mana dalam analisis ini kami mengambil dari konsep realisme. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasannya dalam hubungan internasional, teori realisme ini melihat bahwa negara adalah aktor utama yang selalu berfokus pada kepentingan nasional, kekuatan, dan kelangsungan hidup.
Nah, negara selalu mengkalkulasikan untung rugi dari setiap tindakan dalam hubungan internasional. Hubungan antar negara sering dianggap sebagai kompetisi, di mana keuntungan satu negara bisa jadi ancaman bagi negara lain. Dalam realisme, negara tidak hanya mengevaluasi keuntungan absolut, tetapi juga perbandingan keuntungan relatifnya terhadap negara lain. Yang mana hal ini sering disebut sebagai konsep relative gain. Baik, terima kasih atas penjelasan teorinya kepada Jane. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana relevansi dari penggunaan teori realisme tadi, yaitu relative gain terhadap studi kasus yang akan kami bawakan, yang akan dijelaskan oleh Awa. Kepada Awa, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan relevansi penggunaan teori realisme. Berdasarkan Constitution on the Law of Treaties 1969. Amerika melakukan penarikan diri dari Paris Agreement karena memiliki alasan utama, yaitu mereka merasa tidak diuntungkan karena perjanjian tersebut, yaitu mereka merasa ini merugikan ekonomi negaranya. Penarikan diri USA dari Paris Agreement ini juga karena USA skeptis terhadap kerjasama internasional, di mana USA memandang perjanjian internasional itu menjadi penghambat terhadap kedaulatan negaranya. USA mempertimbangkan bahwa Paris Agreement itu melemahkan ekonominya. Dalam pandangan realis, negara akan mengutamakan kebijakan yang menguntungkan dalam jangka panjang bagi posisi kekuatan dan kemakmuran negaranya. Terus, kekuasaan dan dominasi. Realisme berpendapat bahwa negara-negara cenderung menghindari kerugian relatif yang dapat melemahkan posisi kekuasaannya. AS sebagai negara yang besar melihat bahwa perjanjian tersebut memberikan keuntungan lebih besar kepada negara lain, terutama negara-negara yang berkembang yang tidak menghadapi kewajiban pengurangan emisi yang sama. Dengan menarik diri, AS berusaha untuk mempertahankan posisinya sebagai negara yang dominan tanpa terikat pada perjanjian internasional yang dinilai merugikan negara sendiri. Baik, terima kasih kepada pembicara sebelumnya. Selanjutnya masuk ke analisis terkait di balik kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa Trump, yaitu menarik diri dari Paris Agreement. Sebenarnya ini sudah banyak disinggung sedari tadi mungkin, tapi bakal dijelasin lebih lanjut di bagian part analisis ini gitu. Pertama, jadi memang kebijakan penarikan diri ini kan di masa Donald Trump gitu. Sedangkan Donald Trump ini punya prinsip kebijakan luar negeri yaitu American First. Nah, apa American First ini? American First ini yaitu kebijakan luar negeri itu yang mengutamakan kepentingan si Amerika Serikat di dalam lingkungan internasional gitu. Jadi makanya namanya American First gitu. Jadi kebijakan ini juga kayak dia tuh cenderung skeptis terhadap perjanjian multilateral atau perjanjian internasional yang dia tuh dianggap membatasi pertumbuhan ekonomi domestik Amerika Serikat seperti yang udah di-mention dari pembicara sebelumnya. Gitu. Next. Nah, jadi alasan utama penarikan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement itu tentu saja karena alasan ekonomi dan keamanan energi. Nah, perlu teman-teman ketahui, Trump sendiri merupakan presiden Amerika Serikat yang berasal dari kalangan bisnismen gitu. Jadi orientasi Trump ini cenderung ke arah ekonomi gitu. Jadi dia cenderung melihat kebijakan itu lebih ke pertimbangan ekonomi gitu. Jadi berdasarkan kebijakan ini menarik diri itu karena untuk beli impor tidak gitu kayak batu bara dan minyak bumi serta kayak si apa namanya perjanjian Paris aturan-aturan maupun regulasi di Paris kan pertimbangan dari AS itu sendiri kayak dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dari si Amerika Serikat gitu karena adanya aturan untuk menekan emisi gas rumah kaca bagi Amerika Serikat gitu ada satu semacam kewajiban. Terus tuh penarikan diri dari Paris Agreement ini diharapkan mampu membentuk lapangan pekerjaan di sektor energi dan mengurangi
ketergantungan Paris Agreement ini itu tuh dianggap tidak adil gitu karena kayak negara berkembang yang dalam kerangka kerjasama Paris Agreement seperti Cina dan India ini, mereka ini dapat apa namanya regulasi yang lebih longgar gitu, kewajiban yang lebih longgar dibandingkan AS gitu. Jadi sehingga hal ini berpotensi merugikan ekonomi AS, berpotensi untuk merugikan AS secara ekonomi gitu. Seperti yang udah di-mention sebelumnya. Next. Di sini kami menggunakan konsep untuk menganalisis kasus ini gitu. Jadi di sini kami menganggap relative gain ini sebagai motif utama Amerika Serikat menarik diri dari Paris Agreement gitu. Relative gain ini kan berseberangan dengan absolute gain yang dijelaskan di dalam liberalisme gitu. Kalau di dalam liberalisme, kerangka liberalisme, ada namanya absolute gain gitu, yang mana di dalam kerjasama pasti akan menguntungkan semua pihak gitu. Dan walaupun dalam intensitas atau kadar keuntungan yang berbeda gitu. Nah, berbeda dengan relative gain ini, negara akan mempertimbangkan keuntungannya dan keuntungan yang bakal didapat pihak lain dalam kerjasama gitu. Dia nggak cuma mempertimbangkan keuntungan dia, tapi keuntungan dari pihak lain. Nah, di sini si Amerika Serikat ini melihat bahwasanya di dalam kerangka Paris Agreement ini udahlah tidak menguntungkan dia, dan dia juga melihat China sebagai rival atau negara yang dianggap mempunyai ekonomi Amerika Serikat justru mendapat keuntungan dari si Paris Agreement ini, keuntungannya lebih banyak gitu. Dan itu juga ditambah realisme ini melihat kerjasama internasional itu hanya efektif jika menguntungkan kepentingan nasional dan tidak mengorbankan posisi relatif negara mereka gitu. Dan dari kasus ini, AS melihat di dalam Paris Agreement ini ya merugikan posisi relatif mereka gitu, karena kan dipaksa untuk menekan gas emisi yang merugikan di domestik. Nah, kemudian yang terakhir, Trump ini memandang isu lingkungan sebagai isu yang domestik gitu, yang harusnya diatur sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing negara, bukan diatur dalam suatu apa namanya kerangka rezim internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penarikan diri AS dari Paris Agreement ini pertama karena motif ekonomi dan keamanan energi, dan juga yang dilatar belakangi oleh pertimbangan relatif gain dari Amerika Serikat itu sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terakhir kami akan menampilkan deskripsi kerja dari anggota kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.